Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka kita bisa bersama-sama lagi dalam kesempatan kali ini pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, tetap semangat ya. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita niatkan seluruhnya, kita niatkan sepenuhnya hati kita, pikiran kita untuk mendapatkan ilmu insya Allah yang bermanfaat, yang akan membawa kita kepada kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa menyampaikan materi kembali ya, terutama pelajaran PKN untuk hari ini yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengamalan sila-sila Pancasila yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri ya. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Silakan antum perhatikan di slide berikut ini. Penerapan sila Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nggak? Bisa dalam kehidupan keluarga atau di lingkungan rumah, lalu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Sekarang kita lihat penerapan di lingkungan rumah. Apa sih yang bisa diterapkan dari penerapan nilai Pancasila di lingkungan rumah? Yang pertama adalah misalkan berdiskusi ya kan? Berdiskusi misalkan untuk menentukan tempat liburan ya, liburan semester 2 misalkan pada saat ada libur. Ini mau kemana? Nah, itu ditentukan pada saat berada di rumah. Misalkan Umi antum pengen ke nenek saja, misalkan ke tempat nenek. Sedangkan antum sendiri pengen ke pantai, adik antum pengen ke museum dan lain sebagainya. Itu didiskusikan pada saat apa? Pada saat ada di rumah. Nah, berikutnya misalkan sikap antum ya, menghargai ketika keputusannya telah dibuat. Begitu juga orang tua antum, menghargai pendapat antum, didengarkan, dihargai, ya, tidak langsung pokoknya kita ke sini, sudah. Nah, misalkan, ya. Lalu kemudian antum juga mau menerima keputusan tersebut dengan sepenuh hati, ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Nah, itu di lingkungan rumah, ya. Jadi ada 3 contohnya. Pertama adalah misalkan musyawarah untuk menentukan tempat berwisata, atau kan misalkan musyawarah untuk menentukan pekerjaan sehari-hari ya, dibagi-bagi. Misalkan antum biasa tugasnya itu mengepel halaman rumah, umi antum menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di rumah, lalu abi antum membantu misalkan dengan memotong rumput ya, mengepel di dalam rumah dan lain sebagainya, adik antum mencuci piring misalkan dan lain sebagainya. Itu kan ditetapkan dalam pembicaraan di dalam keluarga sesuai kesepakatan. Orang tua antum menghargai yang kedua, keputusan antum atau keinginan antum. Sebisa mungkin itu nanti akan diturutkan atau dipertimbangkan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa apapun keputusannya harus dihargai. Berikutnya ya, kita coba lihat di penerapan di lingkungan. Berikutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila adalah ada di lingkungan sekolah, ya kan? Di lingkungan sekolah ini misalnya adalah antum dengan peduli dengan teman yang terkena musibah. Misalkan kemarin ketika ada teman yang terkena musibah di Palu ya, terkena dampak gempa, terkena dampak gunung berapi di Sinabung, terkena dampak banjir di Jakarta, maka kita siap atau bersedia untuk memberikan bantuan, baik itu bantuan berupa uang, barang, pakaian, tenaga dan lain-lain yang bisa kita mampu ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu mempunyai rasa kepedulian kepada orang lain, bahwa kita ikut merasakan penderitaan orang lain. Lalu berikutnya kita menghormati
orang lain di saat orang lain itu misalkan beliau itu sedang ada masalah atau beliau itu sedang melamun ya, kurang ceria, maka kita berusaha untuk menghiburnya dengan menanyakan ya, atau misalkan mengajak main dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian berdiskusi, misalkan berdiskusi untuk menentukan ketua kelas, atau berdiskusi untuk menentukan jadwal piket, jadwal emiroh, itu biasa ditentukan dalam diskusi kelas ya. Nah, berarti ini adalah 3 contoh penerapan di dalam lingkungan sekolah. Berikutnya kita lihat ya, di penerapan di lingkungan apa kira-kira? Ternyata berikutnya adalah penerapan di dalam lingkungan masyarakat. Betul ya. Nah, penerapan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan misalkan menghargai hak orang lain. Hak orang lain misalkan yang bisa kita temukan ketika kita naik kendaraan umum, ketika kita memanfaatkan fasilitas umum. Jadi harus mau mengalah ya. Misalkan di angkutan kota atau di bus kota, ketika ada yang ini misalkan ibu-ibu ya, atau nenek-nenek yang sudah tua, maka kita akan memberikan tempat kita bergeser atau kita berdiri gitu, lebih baik ya. Atau ketika ada orang lain yang sedang ngantri ya, tetapi misalkan sudah tua, maka ya antrian kita diinikan saja ya, diberikan saja kepada orang tersebut ya. Seperti itu mungkin contohnya. Baik, berikutnya sekarang kita akan saksikan video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Yang sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana penerapannya? Kita lihat video berikut ini supaya lebih jelas ya. Nah, yuk kita saksikan. Baik, jadi itu ya yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tema yang pertama ya dalam pelajaran PPKN ini. Insya Allah pekan depan Bapak akan mengadakan ulangan harian bab 1 yang sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk materi bisa antum lihat atau bisa antum pelajari sendiri di rumah di halaman 21 sampai halaman 24 ya, di dalam buku pelajaran PPKN buku ESPS ya. Silahkan tetap semangat belajar di rumah, selalu optimis dalam menghadapi keseharian kita ya. Tetap laksanakan aktivitas, tetap laksanakan ibadah ya. Bapak tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan Kak, mari.